Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang. Kembali dalam pembelajaran kimia bersama Hemistin. Di sini kita akan belajar tentang ikatan kovalen koordinasi sebagai lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang ikatan kovalen ya. Sebelumnya kita sudah mengenal ada 3 macam ikatan kovalen, yaitu kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3, di mana masing-masing unsur dalam membentuk ikatan itu saling memberi atau saling menggunakan elektron valensi secara bersama-sama untuk membentuk suatu ikatan. Nah, sekarang bedanya apa sih antara ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi? Oke, di sini Bu Atin akan menjelaskan sedikit ya, semoga bisa dipahami. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi karena pasangan elektron yang digunakan bersama itu hanya berasal dari salah satu atom. Ikatan kovalen koordinasi nantinya digambarkan dengan tanda panah dari atom yang memberi elektron atau menyumbang elektron atau donor elektron ke atom yang menerima elektron atau akseptor. Nah, ini yang menjadikan ikatan kovalen koordinasi sedikit berbeda dengan ikatan kovalen. Oke, sekarang kita akan bandingkan ikatan yang terjadi pada senyawa SiO2 dan SO2 ya, silikon dioksida dan belerang dioksida. Kita bandingkan ya. Yang harus kita tahu adalah pertama, elektron valensi dari unsur-unsur yang digunakan untuk berikatan. Di sini kita lihat dulu, ada Si dan ada O. Si itu adalah golongan 4, maka elektron valensinya sama dengan 4. Sedangkan O adalah golongan 6A, maka elektron valensinya sama dengan 6. Ketika Si dan O akan membentuk SiO2, maka yang kita gambarkan di sini atom pusatnya Si ya, berarti Si dengan valensi 4 kita gambarkan dengan silang di sini. Kemudian O dengan valensi 6 kita gambarkan titik di sini ada 6. Nah, ada 2 O yang akan terlibat, berarti kita gambarkan ada satu lagi O di sebelah kanan. Di sini akan terbentuk ikatan. Ikatannya apa? Ikatan kovalen. Kenapa ikatan kovalen? Karena Si akan meminjam 2 elektron dari O yang sebelah kiri dan O yang sebelah kanan. Demikian juga dengan O. Karena O sudah dipinjam 2, maka O juga meminjam 2 dari Si. Begitu pula O yang sebelah kanan. Sehingga di sini yang terbentuk adalah O rangkap 2 Si. Di sini kan ya, rangkap 2 ya. Rangkap 2 Si, kemudian rangkap 2 lagi O. Sehingga senyawa yang terbentuk di sini adalah SiO2. Ikatan yang terjadi adalah sama-sama ikatan kovalen rangkap 2. Nah, pada SiO2 terjadi ikatan kovalen rangkap 2. Nah, bagaimana sekarang dengan senyawa SO2? Kita bandingkan. S tadi S bervalensi 6. O juga bervalensi 6. Taunya dari mana? Dari SPU yang sudah kita hafalkan ya. Nah, ketika S dan O bersenyawa membentuk SO, mari kita gambar ya. S valensinya adalah 6, kita gambarkan 6 di sini. 2 di kiri, 2 di kanan, 2 di atas begitu. Kemudian O. O itu valensinya juga 6. Berarti dia membutuhkan 2 untuk berikatan agar stabil. Nah, kalau O-nya yang diberikan harus 2, harus membentuk SO2, berarti kan O-nya harus ada 2 ya. Kita gambarkan satu lagi di sebelah kanan di sini. Nah, kita lihat ikatan yang terbentuk pada SO2. S di sini, S sudah bervalensi 6 ditunjukkan dengan silang ini. Maka S itu sebenarnya hanya membutuhkan 2 elektron, bukan 4 elektron. Padahal di sini ada oksigen 2 yang mendekati S. Maka S ini terpaksa
terpaksa sekali dia akan mengambil 2 elektron saja dari O yang sebelah kiri. Kenapa? Karena biar 8 dia hanya butuh 2 ini. Kemudian O yang sebelah kiri karena sudah diambil oleh S, maka O yang sebelah kiri berhak mengambil punyanya S. Nah, ini stabil nih. S dan O sudah stabil sekarang 8-8. Nah, bagaimana dengan ini SO2 ya? Bagaimana dengan O yang sebelah kanan ini? Karena kepengennya kan senyawanya SO2. Bagaimana dengan O yang sebelah kanan? Maka walaupun S tidak meminjam dari O yang sebelah kanan, ini sudah nggak butuh ya S ya. Tapi mau nggak mau O tetap mau gandeng S. S, walaupun kamu tidak mengambil dari 2 elektron dariku, tapi kamu tetap akan aku ambil. Nah, ini. Kenapa? Karena O kepengen stabil agar membentuk senyawa SO2. Sehingga di sini yang terbentuk adalah O rangkap 2. Berarti di sini ada ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian S. Berarti posisinya di sini S ini memberikan ke O. S memberikan ke O. Tetapi O tidak memberikan ke S, O yang kanan. Kenapa? Karena S sudah stabil, elektron valensinya 8 hanya dengan meminjam dari yang sebelah kiri. Oleh karena itu, karena inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi, ditunjukkan dengan panah ini. Kalau ini ikatan kovalen rangkap 2. Jadi ikatan kovalen koordinasi terbentuk pada SO2 dengan adanya tanda panah ini. S memberi ke O, tapi O tidak memberi ke S. Kalau yang ini berarti dua-duanya saling memberi. Nah, inilah bedanya antara ikatan kovalen. Di sini ada kovalen rangkap 2 ya, yang tadi kita lihat dalam SiO2, dan di sini ada ikatan kovalen koordinasi. Jadi hanya salah satu pihak yang memberi. Contoh berikutnya ada pada ikatan koordinasi yang terjadi pada senyawa asam nitrat. Asam nitrat itu HNO3 terdiri dari unsur H, unsur N, dan unsur O. H elektron valensinya adalah 1, N elektron valensinya adalah 5, dan O elektron valensinya 6. Nah, unsur-unsur ini akan membentuk HNO3. Mari kita coba ya gambarkan ikatan koordinasi yang terjadi pada HNO3. N sebagai center. Kenapa? Karena N di sini valensi N ada 5 sehingga dia bisa berikatan dengan senyawa lainnya. Sedangkan H itu kan valensinya hanya 1 ya. Dia nggak mungkin berada di tengah. Kemudian O-nya harus ada 3. O-nya harus ada 3. Oke, kita pasang di atas. Di sini posisinya. Kemudian ada O lagi, kita taruh di sini. O-nya harus ada 3 ya. Berarti 1 lagi kita sebelahkan di sini O-nya. Nah, kita harus pinter-pinter menyusun ya. Menyusun elektron valensi dalam struktur Lewis ini. Kemudian ada H. H itu valensinya 1. Di sini saya gambarkan segitiga biar menjadi beda gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah 1. N sebagai pusat dia bervalensi 5. Berarti dia hanya butuh 3 saja. Nah, butuh 3 dari mana untuk stabil? 5 ditambah 3 kan jadi 8 ya. Maka N ini akan meminjam dari O sebelah kiri dan meminjam dari O sebelah kanan. Nah, ini udah stabil nih, N. Kemudian O yang sebelah kanan kan pengen stabil, maka dia juga meminjam 2 dari N. Ini sudah stabil. Nah, O yang sebelah kiri dipinjamnya 1, padahal O valensi 6 butuhnya 2. Berarti pinjem dari N sebelah kiri dan pinjem dari H yang sebelah kirinya. Kemudian H itu sendiri valensinya biar stabil dia hanya butuh 1. Nah, berarti di sini yang terjadi adalah H, kemudian ini tunggal ya, rangkap 1 O, kemudian rangkap 1 lagi N, kemudian rangkap 2 di sini O, dan 1 lagi yaitu O yang sebelah atas. Ini nggak boleh diabaikan, dia juga harus berikatan. Nah, O karena valensinya 6, maka dia butuh 2 untuk stabil. Nah, dia akan mengikat milik N. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan koordinasi. N
memberikan ke O tetapi O tidak memberi ke N. Nah, maka digambarkan dengan panah ini. Jadi ini yang terjadi adalah ikatan kovalen tunggal. Kemudian ini juga kovalen tunggal. Kemudian ini adalah ikatan kovalen rangkap 2. Dan ada satu lagi yaitu ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi nanti kalian harus pintar-pintar menggambar. Contoh yang lain, di sini Bu Atin sampaikan tentang H2SO4. H2SO4 di sini ada H dengan valensi 1, kemudian S dengan valensi 6, kemudian ada O juga dengan valensi 6. Oke, kita gambarkan bentuk ikatan koordinasi yang terjadi pada H2SO4. Di sini senternya adalah S. Kenapa? Karena S jumlahnya hanya 1. Nah, kita gambarkan S bervalensi berapa? 6. Kita gambarkan, kita bagi rata. S itu ada 6. Kemudian O-nya harus ada 4. Maka kita gambarkan ada 4 O dengan masing-masing valensinya adalah 6. Nah, kita gambarkan ya, O-nya harus ada 4 di sini. Kemudian O1 lagi, ini juga harus ada 4. Nah, 6, valensinya 6. Kemudian ada 2 H di sini. H saya taruh di luar ya, karena H itu hanya bervalensi 1. Nah, kemudian kita buat agar kelihatan ikatan yang terjadi bagaimana. Oke, S ada 6 valensi, maka dia hanya meminjam 1 milik O sebelah kiri dan milik O sebelah kanan, hanya minjam 1. Kemudian O akan meminjam 1 dari H dan 1 dari S. Begitu juga O yang sebelah kanan meminjam 1 S, 1 H. H itu sendiri pinjam punya O. Nah, kemudian bagaimana dengan O yang 2 ini? Karena O yang 2 ini juga harus terlibat dalam ikatan, maka O yang ini terpaksa meminjam punyanya S walaupun S nggak butuh dari O. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Jadi di dalam H2SO4 bisa dituliskan struktur molekulnya H, ikatan tunggal O, ikatan tunggal S, ikatan tunggal O, ikatan tunggal H. Kemudian yang 2 adalah ikatan kovalen koordinasi, S memberi ke O. Ya, jadi ada ikatan kovalen koordinasi. Yang tadi adalah gambar dari senyawa H2SO4. Nah, ini berarti adalah senyawa kovalen koordinasinya. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti kalian coba gambarkan ikatan koordinasi yang terjadi pada senyawa asam fosfat. Kalian nanti bisa berkreasi bagaimana cara menempatkannya sehingga terbentuk senyawa asam fosfat, terlihat ikatan koordinasi yang terjadi. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.